Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu sehat, tidak kurang suatu apapun. Sebelum kita mulai pembelajaran daring kita awali dengan berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan teman-teman kalian yang belum bisa join pada pembelajaran daring, mungkin baru tidak enak badan atau sakit, kita doakan semoga cepat sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran daring dengan baik. Materi kita membahas tentang penawaran, yang materi sebelumnya sudah kita bahas permintaan. Kita lanjut ke penawaran kelas 1 semester 2. Tujuan pembelajaran kita yaitu harapannya santri mampu menjelaskan apa itu penawaran. Nah, penawaran itu apa? Ya, nanti kita akan membahas bersama-sama. Table of content-nya dari materi kita yaitu nanti kita membahas pengertian, kemudian kita membahas faktor-faktor pengaruh. Mohon maaf ini kalau di di PPT, kalau dilihat di HP ini jadi berantakan ini pengertiannya. Tapi kalau sebetulnya PPT saya di laptop ini rapi, tapi setelah dilihat di HP jadi berantakan. Jadi mohon maaf ya. Anak-anak semua coba perhatikan slide, perhatikan gambar. Di situ ada gambar pedagang dan pembeli. Pedagang memberikan pisang dan pembelinya adalah kemungkinan besar adalah dia membeli pisang dari pedagangnya. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya antara penawaran? Apakah pedagang ini menawarkan barang dagangannya dengan harga tertentu, kemudian terjadi transaksi, terjadi deal harga tertentu yang kemudian terjadi yang namanya jual beli. Nah, untuk memenuhi kebutuhan akan permintaan barang dan jasa masyarakat, barang dan jasa dari masyarakat itu diperlukan suatu kesediaan produsen dalam produksi berbagai barang pada tingkat harga tertentu. Nah, itu disebut sebagai penawaran. Jadi pengertian dari penawaran adalah kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, biasanya penawaran dilakukan oleh pedagang atau produsen sebagai penghasil barang. Nah, tinggi rendahnya jumlah barang yang ditawarkan itu tergantung dari harga barang. Apabila harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan itu cenderung bertambah. Tapi sebaliknya, apabila harga barangnya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan itu cenderung berkurang. Begitu. Jadi contoh kasus seperti masker pada awal-awal pandemi. Nah, di situ terjadi lonjakan permintaan akan masker. Maka karena permintaannya banyak, maka harga masker itu menjadi naik gitu. Nah, apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran? Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah biaya produksi. Nah, untuk menghasilkan suatu barang itu diperlukan biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan itu akan menentukan harga barang. Jadi jika biaya produksi tinggi, maka produsen ya akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran itu berkurang. Tapi kebalikannya, jika produksinya itu murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. Begitu. Jadi biaya produksi itu berpengaruh. Kalau biaya produksinya tinggi, ya dikurangi jumlah produksinya. Kenapa? Karena nanti bebannya terlalu berat dan nanti kalau hasil produksinya itu dijual pasti harganya tinggi. Nah, kalau harga tinggi maka tidak tersentuh oleh konsumen. Nah, maka tidak laku. Maka untuk itu produksinya dikurangi.
karena biaya produksinya tinggi. Yang kedua adalah teknologi. Teknologi itu sesuatu yang digunakan dalam produksi barang. Nah, itu akan mempengaruhi itu jumlah dan kualitas barang hasil produksi. Jelas, semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam produksi suatu barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi itu akan bertambah. Nah, ini contohnya suatu perusahaan yang memperkerjakan manusia, tenaga kerja manusia atau tenaga mesin. Jika menggunakan mesin teknologi tinggi, maka jumlah barangnya itu lebih banyak dan kualitasnya juga baik karena tidak tersentuh oleh tangan manusia, berarti kebersihan terjaga. Nah, nanti akan berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran itu teknologi. Kemudian yang ketiga, harapan akan mendapatkan laba. Nah, dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen itu akan meningkatkan produksinya dan dia akan memperluas pangsa pasarnya atau mengembangkan usahanya di luar zonanya, yaitu gunanya untuk mendapatkan laba yang besar. Kemudian faktor terakhir yaitu non-ekonomi. Faktor non-ekonomi itu seperti kayak faktor alam, bencana alam, kemudian kaitannya dengan peraturan larangan impor, kemudahan impor, sebaliknya, dan kebijakan pemerintah. Nah, itu berpengaruh pada penawaran. Begitu kira-kira sedekat ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dari anak semua? Jika ada yang mau ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar atau bisa japri saya di nomor WhatsApp. Begitu ya. Nah, ini anak-anak bisa melihat ada kurva penawaran. Jadi di tabel sebelah kiri kita bisa lihat contoh ini harga telur. Nomor 1, harga per butir telur itu 4.000. Nah, jumlah yang ditawarkan 100. Nah, saat harganya itu naik menjadi 9.000, maka yang ditawarkan itu menjadi 200. Nah, berbeda dengan pada kurva permintaan, pada kurva penawaran itu kebalikannya. Saat harganya itu naik, maka penawaran itu naik juga. Tapi pada saat harganya turun, maka penawaran itu akan turun. Nah, ini. Nah, itu anak-anak bisa melihat grafiknya. Contoh ini grafik di harga 4.500. Karena murah, maka yang ditawarkan cuma 100. Tapi pada saat harganya 9.000, dia naik tuh. Nah, dia menjadi kurang lebih menyentuh angka 200. Nah, ini dia akan naik grafiknya. Begitu kira-kira anak-anak semua, materi yang sangat singkat. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga protokoler, selalu taat, selalu pakai masker, pergi kemana-mana. Saat pulang cuci tangan, cuci kaki. Sebelum berinteraksi dengan keluarga, pastikan anak-anak sudah bersih-bersih dulu. Begitu saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.